Selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang audit sediaan dan siklus pergudangan. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang tujuan audit dan prosedur audit apa yang harus dilakukan, maka ada baiknya kita mengenal aliran kos sediaan dalam perusahaan manufaktur. Seperti kita ketahui, kos sediaan atau kos produk dalam perusahaan manufaktur itu dibentuk dari 3 kos bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, kemudian seluruh yang terjadi, bahan baku, pembelian, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, itu didebitkan di akun masing-masing. Kemudian ketika digunakan, dipakai, maka akan dikreditkan, ditransfer ke akun sediaan barang dalam proses atau proses produksi. Nah, setelah dalam proses produksi, barang siap diproduksi akan ditransfer ke sediaan barang jadi. Sediaan barang jadi ini apabila dijual akan menjadi kos dari barang terjual. Jadi dalam perusahaan manufaktur, jenis sediaan yang ada itu adalah sediaan bahan baku, sediaan barang dalam proses, dan sediaan barang jadi. Sementara kalau jenis usahanya adalah sediaan perusahaan dagang, maka sediaannya adalah sediaan barang jadi. Sediaan barang dagang. Nah, selain ketiga sediaan ini, juga ada sediaan perlengkapan. Jadi, yang masuk dalam cakupan audit atas sediaan adalah ketiga jenis sediaan tersebut. Bahan baku, kalau ada barang dalam proses, sediaan barang jadi, dan sediaan perlengkapan. Kita masuk dulu ke tujuan audit. Tujuan audit dari sediaan dan siklus pergudangan itu dapat kita bedakan atas tujuan audit terkait transaksi. Ada 5, yaitu transaksi manufaktur atau pabrikasi, yang dicatat menunjukkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang ditransfer ke produksi dan menunjukkan pergerakan produksi selesai kesediaan barang jadi selama periode tersebut. Kemudian, seluruh transaksi, manufaktur, dan cost of goods sold yang terjadi selama periode tersebut telah dicatat. Kemudian, transaksi manufaktur atau pabrikasi dan cost of goods sold atau cost dari barang terjual telah dinilai secara akurat sesuai dengan SAK dan telah dijurnal, diiktisarkan, dan diposkan secara tepat. Kemudian, seluruh transaksi manufaktur dan cost of goods sold telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Kemudian, seluruh transaksi manufaktur dan cost of goods sold telah dicatat pada akun-akun yang tepat. Nah, terkait saldo, ada 4 tujuannya, yaitu sediaan yang tercantum di laporan keuangan secara fisik ada. Ya, secara fisik ada. Jadi sesuai yang ada di laporan keuangan dan yang secara fisik ada. Kemudian, saldo sediaan sudah termasuk seluruh sediaan bahan baku, sediaan produk jadi, dan kalau ada juga sediaan barang dalam proses, dan perlengkapan pada tanggal laporan keuangan. Entitas memiliki hak legal terhadap sediaan di laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya, asumsi kos dari sediaan telah ditetapkan dengan tepat dan sediaan telah disajikan sesuai dengan nilai realisasinya atau dengan metode lower of cost or net realizable value. Nah, tujuan audit terkait pengungkapan, transaksi dan saldo sediaan yang diungkapkan telah terjadi dan terkait ke entitas. Kemudian seluruh pengungkapan sediaan yang harus ada di laporan keuangan telah diungkapkan. Kemudian informasi siklus produksi telah disajikan dengan tepat dan penjelasan dan informasi diungkapkan secara jelas. Kemudian tujuan berikutnya, informasi sediaan diungkapkan dengan akurat dan dalam jumlah yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan auditnya yang secara garis besar ada 3, tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo, dan tujuan audit terkait pengungkapan, maka kita masuk ke prosedur audit dalam mengaudit sediaan dan siklus pergudangan. Pertama, kita memasukkan proses pendahuluan. Apa yang harus dilakukan prosedur auditnya? Peroleh pemahaman atas bisnis dan industri klien, dan tentukan signifikansi cost of goods sold atau cost dari barang terjual
dan sediaan dalam bisnis. Kemudian, tentukan juga pendorong ekonomi kunci yang mempengaruhi margin bruto cost of goods sold dan kemungkinan adanya sediaan yang usang. Kemudian tentukan juga apakah ada barang konsinyasi. Kemudian tentukan apakah ada komitmen pembelian dan konsentrasi aktivitas dengan pemasok. Nah, kemudian yang kedua, lakukan prosedur pendahuluan terhadap saldo sediaan. Telusuri tracing saldo awal sediaan ke kertas kerja audit tahun sebelumnya. Kemudian review aktivitas pada akun sediaan di buku besar dan investigasi ayat jurnal yang kelihatannya tidak biasa dari segi jumlah dan sumber transaksi. Kemudian verifikasi total setiap saldo sediaan dari kartu sediaan, buku pembantu ya maksudnya, terhadap kesesuaiannya dengan saldo sediaan di buku besar. Nah, kemudian setelah prosedur pendahuluan, kita melakukan prosedur analitikal. Ada 3 hal: review tren industri atas rasio sediaan dan evaluasi perbedaan rasio terhadap rasio klien. Kemudian review hubungan antara saldo sediaan terhadap aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan. Kemudian bandingkan saldo sediaan terhadap volume penjualan. Nah, setelah selesai melakukan prosedur analitikal, kita melakukan pengujian atas transaksi, test of detail of transaction. Lakukan pemeriksaan dokumen pendukung dengan cara memilih ayat jurnal sediaan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya. Kemudian, ambil bukti pembelian, bukti dokumen produksi atau bukti penjualan, dan telusuri ke akun sediaan apakah seluruh bukti sudah direkam atau dicatat di catatan akuntansi. Ini asersi kelengkapan ya, supaya kita bisa melihat apakah masih ada bukti yang belum dicatat. Kemudian lakukan pengujian pisah batas pembelian dan retur penjualan, pergerakan barang di Departemen Produksi dan Penjualan. Nah, setelah pengujian atas transaksi, kemudian pengujian atas saldo, test of details of balance. Ini saldonya adalah saldo sediaan. Nah, yang berikutnya, ini prosedur yang ketujuh dari keseluruhan prosedur. Lakukan pengamatan atas perhitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Caranya, tetapkan waktu pelaksanaan dan luas pengujian. Biasanya waktu pengamatan sediaan tergantung pada sistem sediaan yang dianut oleh klien. Apabila klien kita menggunakan sistem periodik, maka tanggal observasi dilakukan pada atau dekat dengan tanggal neraca, dan auditor harus hadir pada saat tanggal tersebut. Nah, apabila menggunakan sistem perpetual dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik bisa dilakukan pada tanggal interim dan dibandingkan dengan kartu sediaan sesuai saldo interim. Dan auditor harus hadir pada saat perhitungan. Nah, apabila sediaan klien kita terletak pada beberapa lokasi, maka observasi auditor harus mencakup beberapa lokasi yang memiliki jumlah sediaan yang signifikan. Kemudian, evaluasilah kecukupan rencana perhitungan sediaan klien. Perhitungan sediaan klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Nah, daftar instruksi klien, jadi seperti SOP-nya, harus memasukkan nama personil yang bertanggung jawab melakukan perhitungan sediaan, tanggal perhitungan, lokasi yang akan dihitung, instruksi rinci bagaimana melakukan perhitungan, penggunaan dan pengendalian label sediaan di pramonomori, dan lembar ikhtisar sediaan, ketentuan untuk penanganan penerimaan, pengiriman, dan pergerakan barang selama perhitungan apabila aktivitas tersebut tidak terhindarkan. Ya, jadi kalau misalnya pada saat perhitungan ada barang masuk, barang keluar gitu ya, bagaimana ketentuan penanganannya. Pemisahan atau identifikasi apabila barang bukan milik klien. Auditor yang berpengalaman memiliki tanggung jawab untuk
merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, penugasan anggota tim audit ke lokasi tertentu. Jadi ini tanggung jawab auditor yang lebih berpengalaman. Biasanya supervisor bisa saja, manajer ya, pokoknya yang lebih tinggi. Setiap auditor yang ditugaskan harus dibekali salinan rencana perhitungan sediaan dan instruksi tertulis atas pelaksanaan observasi. Jadi observasinya juga menyesuaikan antara instruksi tersebut dengan yang dilaksanakan oleh klien. Kemudian, lakukanlah pengamatan atas perhitungan sediaan. Ini ya, teliti kecermatan personil klien melaksanakan instruksi perhitungan sediaan. Perhatikan bahwa seluruh sediaan diberi label dan tidak ada sediaan yang 2 kali dihitung atau 2 kali dilabeli. Tentukan juga bahwa label memiliki nomor urut tercetak dan lembar kompilasi atau kartu gudang dikendalikan dengan baik. Kemudian lakukan beberapa perhitungan test count ya dan telusuri kuantitasnya ke kartu gudang. Hati-hati dengan ruang kosong yang mungkin terjadi kalau sediaan ditumpuk, dan perhatikan sediaan yang rusak atau sudah usang. Kemudian lakukan penilaian atas kondisi sediaan secara umum, identifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan tentukan bahwa barang yang diterima terakhir selama perhitungan fisik telah dipisahkan. Kemudian minta keterangan kepada klien tentang sediaan yang lambat berganti atau slow moving inventory, yang rusak dan yang usang. Nah, untuk sediaan yang nilai sediaan ditentukan menggunakan sampling statistik yang tidak memerlukan perhitungan semua item sediaan, auditor tetap melakukan pengamatan atas perhitungan fisik klien sesuai dengan kondisi. Dan auditor juga harus memperoleh bukti atas kelayakan metode statistik yang digunakan oleh klien. Untuk audit yang dilakukan pertama sekali dan penunjukan auditor setelah saldo awal sediaan dilaporkan di laporan keuangan, maka lakukan pengujian atas transaksi sediaan tahun sebelumnya. Kemudian terapkan pengujian laba bruto terhadap sediaan dan review ikhtisar perhitungan sediaan yang dilakukan klien pada periode sebelumnya. Bagi entitas yang tahun sebelumnya diaudit oleh auditor lain, review laporan auditor atau kertas kerja auditor pendahulu. Kemudian, prosedur ke-8, lakukan pengujian akurasi klerikal dari daftar sediaan. Caranya, lakukan footing terhadap daftar sediaan dan uji perkalian unit sediaan dengan cost per unitnya. Lakukan penelusuran hasil uji perhitungan sediaan yang dilakukan sendiri oleh auditor ke daftar sediaan. Kemudian, periksa bukti pendukung item sediaan di daftar sediaan ke label sediaan dan lembar hitungan yang digunakan di sediaan fisik. Kemudian rekonsiliasi hasil hitungan fisik sediaan ke kartu sediaan perpetual dan akun di buku besar. Prosedur yang ke-9 dari prosedur keseluruhan, lakukan pengujian atas penetapan kos sediaan. Periksa faktor pemasok yang sudah lunas untuk sediaan yang dibeli dan lakukan pengujian apakah terjadi penurunan nilai terutama untuk sediaan yang usang dan rusak. Kemudian, periksa juga ketepatan tarif tenaga kerja langsung dan overhead, kos standar, dan penyimpangan atau varian terkait sediaan barang dalam proses. Kemudian, buat dan kirim surat konfirmasi bagi sediaan yang berlokasi di luar entitas dan jika memungkinkan, lakukan pengamatan atas perhitungan fisik. Kemudian lakukan pemeriksaan atas perjanjian konsinyasi dan kontrak-kontrak terkait sediaan. Kemudian berdasarkan pengujian atas saldo sediaan, kos produksi dan sediaan akhir, tentukan kewajaran saldo kos dari barang terjual atau cost of goods sold. Kemudian evaluasi nilai realisasi neto dari sediaan, bandingkan penyajian laporan dengan SAK. Demikianlah audit atas siklus
sediaan dan pergudangan. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita tentang audit sediaan dan siklus pergudangan. Terima kasih, saya Ferry Laurentius. Salam.